Pusat Investasi Investment Center. Pusat Investasi Investment Center. Pusat Investasi Investment Center. Baik, untuk Pusat Investasi Investment Center, ada pengukuran pengendalian aset yang dikelola, kemudian pengukuran pemakaian aset, UEFA versus ROI, pendekatan alternatif evaluasi manajer, kemudian evaluasi kinerja ekonomik entitas. Pengukuran dan pengendalian aset yang dikelola, kita lihat struktur analisis. Ya, tujuannya pengukuran aset, ya pertama memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dalam pemakaian aset dan memotivasi manajer untuk mengambil keputusan yang baik. Kemudian mengukur kinerja unit bisnis sebagai suatu entitas ekonomi. Cara analisisnya pertama ROI, return of investment, adalah satu rasio perbandingan. Pembilangan numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan, dan penyebutannya denominator adalah aset yang digunakan. Kemudian EVA, Economic Value Added, nilai tambah ekonomi, adalah jumlah uang bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal, capital charge, dan dari laba bersih, operasi net operating profit. Tujuan kinerja manajer unit secara umum menghasilkan laba yang cukup sesuai dengan sumber daya yang digunakan, pertimbangan aspek hukum dan etika, kemudian harus menambahkan investasinya jika investasi tersebut menghasilkan return yang cukup. ROI dan EVA. ROI, laba usaha, bagian aset yang dipakai, hasilnya berapa persen. Kemudian kalau EVA, laba usaha dikurang beban kapital, hasilnya adalah berapa rupiah beban kapitalnya, berapa persen dari aset. Pengukuran pemakaian aset, pertama itu cash, ya. Kemudian receivable, piutang, inventory persediaan, working capital modal, property, plant and equipment, fisik aset. Cash, sisa antara penerimaan dan pengeluaran, dikendalikan secara terpusat karena pusat pengendalian membuat penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kasnya, baik untuk pemasukan maupun pengeluaran. Alasan untuk melibatkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo biasanya dipegang oleh satu unit usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar diperlukan untuk membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Kemudian beberapa perusahaan mengabaikan unsur kas dalam basis investasi karena jumlah tersebut menggambarkan kewajiban lancar. Jika demikian, jumlah piutang perusahaan akan menggambarkan jumlah modal. Kemudian receivable dapat dikendalikan oleh manajer via syarat penjualan kredit, seleksi calon pelanggan, batas kredit dan penagihan. Demi kemudian unsur piutang sering dimasukkan pada saldo aktual akhir periode. Meskipun rata-rata antar periode pada konsepnya pengukuran lebih baik atas jumlah yang seharusnya berhubungan dengan laba. Jika unit usaha tidak mengontrol kredit penagihannya, piutang dapat dihitung menurut rumus. Rumus ini harus konsisten dengan periode pembayaran normalnya. Sebagai contoh, penjualan 30 hari di mana biasanya pembayaran adalah 30 hari setelah barang dikirim. Inventories diperlakukan seperti piutang bila digunakan metode LIFO sesuai dengan faktor inflasi, biaya standar dan rata-rata. LIFO itu last in first out, jadi yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Jika persediaan barang dalam work in process dibiayai dengan cara pembayaran di muka atau dengan cara progress payment dari konsumen, pembayaran tersebut dikurangi dari jumlah persediaan kotor, gross inventory amounts, atau dilaporkan sebagai kewajiban. Beberapa perusahaan mengurangi unsur utang dari persediaan dengan dasar bahwa utang mencerminkan pembiayaan sebagai dari persediaan pemasok pada biaya nol untuk unit usaha. Working capital, perlakuan modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktivitas lancar
basis investasi dan tidak mengalami kewajiban lancar. Metode tersebut datang dari pendapat motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi hutang atau kewajiban lancar yang lain. Meskipun demikian, metode tersebut melebihi jumlah modal perusahaan yang diperlukan untuk mendanai unit usaha. Karena hutang lancar biasanya merupakan sumber dana yang bebas bunga. Pihak lain, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangi dari aset lancar. Metode ini memberikan ukuran yang baik untuk modal yang diberikan perusahaan, di mana perusahaan mengharapkan unit usaha untuk memperoleh return. Meskipun demikian, dapat saja para manajer harus bertanggung jawab atas beberapa akun kewajiban lancar yang tidak memiliki pengendali. Property, plant, equipment. Perolehan aktiva tetap baru, nilai buku gross di posisi aktiva tetap, depresiasi, anuitas dan metode penilaian. Kemudian perolehan aset tetap baru. Pemilihan aset tetap baru cenderung menurunkan ROI dan IFA pada tahun-tahun awal dan meningkatkan ROI dan IFA pada akhir aktiva tetap. Akan mendorong manajer untuk menunda suatu investasi. Hal tersebut karena nilai buku aktiva tetap pada awal lebih tinggi, kemudian lebih menurun karena adanya depresiasi. Gross book value, fluktuasi IFA dan ROI dapat terhindari dengan mempertimbangkan aktiva tetap pada gross book value-nya, tidak pada net book value-nya, original cost atau accumulated depreciation. Di komposisi aktiva tetap, nilai buku atau sama dengan irrelevan informasi dalam keputusan mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva yang baru. Bila original cost aktiva tetap dipakai sebagai dasar investasi, manajemen kecenderungan akan menggantinya dengan yang baru, walaupun pengganti tersebut secara ekonomis tidak menguntungkan. Metode depresiasi anuitas. Metode ini dapat dipakai untuk menghitung ROI dan IFA dengan benar. Metode depresiasi membandingkan pemulihan investasi sesungguhnya yang sejalan dengan perhitungan present value. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa taksiran harus khas berbeda dengan yang sesungguhnya, maka pada tahun yang returnnya tinggi ada tahun-tahun yang returnnya rendah sehingga tidak praktis. Metode penilaian yang dipakai, net value yang batas rendah, kemudian current value, penilaian kembali berkala, original cost sesuai dengan indeks perubahan harga, kemudian penilaian dipakai oleh perusahaan asuransi. Riset aset yang disewa. Bila capital charge rental cost, maka manajer unit cenderung menyewa aktiva tetap daripada memilikinya. Dalam pusat investasi, keputusan keuangan ada di tangan perusahaan. Ideal aset bila dapat dipakai oleh unit lain dapat dikeluarkan dari investment base. Bila tidak dapat digunakan unit lain, diperhitungkan sebagai investment base. Intangible aset, biaya riset dan pengembangan atau diamortisasi. Non-current liabilities. Bila terdapat non-current liabilities, maka IFA harus dihitung hanya berdasarkan pada aset yang diperoleh dari kantor pusat, tidak berdasarkan pada total aset. Kemudian capital charge, beban kapital, biaya kapital rata-rata IFA unit lebih besar dari nol. IFA versus ROI, manfaat ROI, pengukuran komprehensif, mudah dihitung, dimengerti dan punya arti penuh, dapat dipakai tanpa memperhatikan ukuran unit, dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Tujuan menggunakan IFA dibandingkan ROI, tujuan utama seluruh unit adalah sama, yaitu memperoleh laba. Keputusan yang menaikkan ROI dapat menurunkan laba secara keseluruhan. Dalam IFA, capital charge yang berbeda dapat diterapkan untuk unit jenis aset yang berbeda. Pendekatan alternatif menilai manajer. IFA tidak dapat memecahkan problem yang timbul karena adanya potensi laba yang berbeda. Unit yang kegiatannya pemasaran cenderung memiliki IFA yang besar. Capital charge hanya dibebankan pada aset yang terkendali. Evaluasi kinerja ekonomis entitas, manajemen report, ekonomis report, di mana EC dan MR. Waktu, informasi, tujuan, bulanan, kuartal, lebih dari historis, instrumen diagnosis, nilai perusahaan, prediksi, laba. Analisis laporan kinerja keuangan, kemudian perhitungan varian dan variasi dalam prakteknya. Perhitungan varian, kebanyakan perusahaan membuat analisis bulanan di antara pendapatan dan pengeluaran aktual dan anggaran untuk setiap unit bisnis dan organisasi. Variasi pendapatan dipisah menjadi varian pendapatan dan varian beban. Perbedaan penjualan dapat dipisahkan menjadi beban produksi dan beban lainnya. Beban produksi bisa dipisahkan menjadi beban pabrik dan
departemen setiap pabrik. Anggaran laba sudah dicanangkan sesuai dengan diharapkan dari keseluruhan produksi dan peluang pasar hingga jual dan biaya struktural. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian yaitu mendefinisikan faktor kunci yang mempengaruhi keuntungan. Kemudian menggunakan faktor kunci tersebut untuk mengklasifikasikan seluruh varian keuntungan. Kemudian menggunakan satu faktor dalam setiap pemecahan masalah dengan mengasumsikan faktor lain konstan. Pecahkan masalah secara bertahap sesuai dari yang paling mendasar. Kemudian menghentikan proses bila faktor yang ditambahkan tidak sesuai dengan tujuan awal. Varian pendapatan, setiap perhitungan dibuat setiap lain produk dan hasilnya digunakan untuk menghitung total varian. Varian yang positif menggambarkan keuntungan aktual melebihi keuntungan yang dikabarkan dan begitu pula sebaliknya. Harga penjualan dihitung dengan mengembalikan volume aktual dengan selisih antara harga aktual dengan harga standar. Formula yang dikombinasikan bauran dan volume adalah varian bauran jumlah aktual dikurang jumlah anggaran, kontribusi unit anggaran. Varian volume adalah dilibatkan dalam penjualan melebihi unit-unit yang dianggarkan. Varian bauran adalah hasil perbedaan proporsi produk yang dijual dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena varian volume dan varian bauran berhubungan, maka pemisahan sangat sulit. Salah satu usaha untuk memisahkan adalah varian sama dengan total jumlah penjualan dikali dengan proporsi dalam anggaran dikurang jumlah penjualan dikali kontribusi unit dalam anggaran. Varian volume dapat dihitung dengan mengurangi varian campuran, kombinasi varian campuran dan jumlah, atau varian volume sama dengan total jumlah penjualan dikali persentase dalam anggaran dikurang penjualan dalam anggaran kontribusi unit dalam anggaran. Penetrasi pasar dan jumlah industri. Kelebihan analisis keuntungan adalah pemisah dari varian bauran dan jumlah ke dalam perhitungan yang didasarkan pada perbedaan pangsa pasar dan jumlah industri. Manajer unit usaha bertanggung jawab dalam pembagian pasar, tetapi tidak bertanggung jawab dalam industri karena sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi. Formula yang digunakan untuk memisah efek penetrasi pada pasar dari jumlah industri dalam varian bauran dan volume varian pasar sama dengan penjualan aktual dikurang dengan jumlah industri. Penetrasi di pasar dalam anggaran dikali unit kontribusi dalam anggaran. Varian beban tetap yang aktual dan anggaran didapat dari pengurangan karena tidak dipengaruhi oleh jumlah penjualan maupun jumlah produksi. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Anggaran pemanufakturan harus sesuai dengan jumlah produksi sebenarnya. Anggaran pemanufakturan variabel disesuaikan dengan jumlah yang dikeluarkan pada produksi nyata dengan cara mengalihkan setiap unsur dari biaya standar dari setiap produk dan jumlah produksi tersebut. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan variabel anggaran pengeluaran manufaktur adalah jumlah manufaktur tersebut, bukan jumlah penjualan yang digunakan untuk penentuan varian pendapatan. Variasi dalam praktek, perbandingan dalam periode waktu, fokus pada margin kotor, standar evaluasi, full cost system, rincian jumlah tertentu dan biaya teknik dan biaya kebijakan. Perbandingan periode waktu, perbandingan tahunan tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan yang terjadi pada satu bulan, meskipun perubahan tersebut sangat khas. Dapat menutupi faktor penting bisa membahayakan secara tidak terduga. Perbandingan dari anggaran tahunan dengan ekspektasi dari kinerja aktual sepanjang tahun menunjukkan beberapa dekat manajer bisnis berharap untuk memenuhi target keuntungan tahunan. Untuk mendapatkan estimasi yang realistis sangat tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimis terhadap kinerja mereka di bulan selanjutnya. Fokus pada margin kotor. Diasumsikan harga jual dianggarkan konstan sepanjang tahun. Perubahan pada biaya atau faktor lainnya diharapkan akan mengubah harga jual, dan tugas manajer pemasaran menghasilkan laba kotor. Laba kotor per unit berbeda dengan nilai jual dan biaya produksi. Analisis varian dilakukan dengan mengganti laba kotor dengan harga jual dalam penyetaraan pendapatan. Laba kotor adalah perbedaan penjualan aktual dan biaya produksi standar. Kemudian kita lihat standar evaluasinya. Dalam standar sistem pengendalian manajemen standar formal digunakan dilaporkan evaluasi dalam aktivitas aktual dibagi dalam tipe anggaran, merupakan dasar di mana banyak perusahaan kinerja aktual dibandingkan. Kemudian standar historis, catatan dari kinerja aktual yang telah lewat,
hasil dari bulan berjalan dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya dengan aktual bulan sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian standar eksternal, standar yang didapatkan dari data yang bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan lain di industri yang sama. Full cost system, biaya overhead yang berubah dan tetap dimasukkan dalam inventaris standar biaya per unit. Bila inventaris akhir berbeda dengan inventaris awal, beberapa dari biaya overhead tetap mengganggu sisa periode dalam pencatatan inventaris daripada mengikuti biaya penjualan. Bila tingkat inventaris berubah dan jika jumlah produksi aktual berbeda dengan jumlah anggaran penjualan, maka bagian dari volume produksi dimasukkan ke dalam inventaris. Variannya adalah perbedaan antara anggaran biaya produksi tetap pada jumlah aktual standar biaya produksi dan tetap pada jumlah tersebut. Biaya produksi tetap tidak dimasukkan dalam inventaris, maka tidak ada varian produksi. Varian pengeluaran produksi tetap adalah perbedaan antara nilai anggaran dengan nilai aktual. Varian produksi seharusnya dihubungkan dengan jumlah produksi, bukan jumlah penjualan. Rincian jumlah tertentu. Tingkatan dalam menganalisis varian pendapatan secara keseluruhan menurut jumlah penggabungan dan harga. Kemudian dengan menganalisis volume varian bauran menurut jumlah industri dan pangsa pasar. Nah, pada setiap tingkatan, varian tersebut dianalisis menurut produk masing-masing. Proses tersebut teori mengupas bawang. Lapisan demi lapisan akan selesai dan proses tersebut akan terus berlanjut sampai rinci tambahan masih dianggap berharga. Setiap lapisan berhubungan dengan hierarki kepemimpinan. Biaya teknik dan biaya kebijakan. Varian yang layak dalam biaya teknik biasanya mengidentifikasikan kinerja yang baik. Semakin rendah biaya maka semakin baik kinerjanya. Kinerja dari pusat kebijakan pengeluaran biaya biasanya dinilai menjadi kepuasan apabila pengeluaran aktual hampir setara dengan nilai anggaran, baik lebih tinggi maupun lebih rendah. Varian yang lebih layak mengidentifikasikan pihak yang bertanggung jawab atas kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, itu untuk pertemuan ke-7 ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.